Banyak kaum muslimin yang bangga dengan keislamannya, akan tetapi ketika membawa Islam di ranah politik, ranah ekonomi, ranah pergaulan dan sebagainya, justru mereka menyatakan jangan bawa-bawa agama. Kalau mau ngomongin agama, mau ngomongin Islam di masjid saja. Nah, jadi pernyataan ini apakah benar? Jadi teman-teman, Islam itu adalah agama yang sempurna sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam sebagai sistem hidup manusia. Artinya kesempurnaan ini adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan urusan bernegara, urusan pemerintahan ya. Nah, kita ketahui juga dari mana konsep Islam ini agama yang sempurna. Tentu kita harus ketahui dulu ya, apa itu Islam ya. Jadi Islam itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam, beliau mengatakan al-Islamu huwad dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tanzimi alaqatil insani bi khaliqih wa bi nafsih wa bi ghairihi min banil insan. Jadi kata beliau, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni terkait akidah dan juga terkait ibadah seperti salat, puasa, zakat. Itu adalah amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti makan, minum, berpakaian, akhlak sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka wahai manusia, makan dan minumlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang enak itu boleh, tidak semua yang diinginkan kita itu baik. Islam menjaga kesehatan fisik, akal, dan jiwa manusia. Karena tubuh ini tentu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mutlak manusia. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bahwasanya Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, di antara contohnya adalah pergaulan. Dalam pergaulan dan kehormatan, Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwasanya Allah mengatakan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikan teman-teman, Allah tidak hanya melarang kita untuk berzina, tapi Allah juga melarang kita untuk mendekatinya. Artinya kita mesti menjaga pandangan, menjaga pergaulan, dan menutup pintu-pintu kerusakan moral sejak awal. Ini bukti Islam adalah agama yang preventif, bukan sekedar menghukum. Kemudian terkait masalah ekonomi, Islam pun mengatur sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam itu membolehkan kita untuk berusaha, membuat usaha. Kemudian Islam juga menghalalkan kita berdagang, tapi Islam melarang riba. Kenapa? Karena merusak keadilan. Riba itu menindas yang lemah, sementara Islam datang untuk menegakkan keadilan ekonomi. Kemudian dalam pemerintahan, Islam pun mengatur bagaimana
konsep pemerintahan di dalam Islam, yang terutama dalam masalah memutuskan dalam berhukum. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kata Allah, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan, menurut hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya hukum tidak boleh berdasarkan selera manusia, berdasarkan hawa nafsu manusia. Keadilan tidak boleh tunduk pada hawa nafsu. Hukum Allah adalah standar kebenaran. Inilah bukti Islam bukan hanya agama individu, tapi agama peradaban dan juga agama pemerintahan. Kemudian dalam hukum pidana, Islam juga menetapkan sanksi, menetapkan pidana untuk tentunya menjaga masyarakat dari kerusakan. Salah satu contohnya adalah dalam surat An-Nur ayat kedua. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bahwasanya kata Allah, az-zaniyatu waz-zani, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka jilidlah, cambuklah mereka 100 cambukan. Tentu tujuan hukum pidana Islam bukan adalah kezoliman, tetapi menjaga kehormatan manusia, menutup pintu kerusakan, melindungi keluarga dan generasi selanjutnya. Islam lebih mengutamakan pencegahan dan hukuman adalah jalan terakhir. Dari semua ini jelas bahwa Islam bukan agama ritual semata. Islam adalah sistem hidup yang sempurna, mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika Islam hanya dipahami sebagai sholat, puasa, zakat, maka kita telah menyempitkan agama yang Allah sempurnakan ini. Mari kita pahami Islam secara utuh dan menjadikannya pedoman hidup, bukan sekedar simbol semata.